Pernah kebayang nggak gimana rasanya bisa mengunjungi planet lain tanpa perlu meninggalkan bumi? Nah, di paparan kali ini, kita akan menjelajahi tempat-tempat paling aneh dan surreal di planet kita sendiri yang bakal bikin kamu bertanya-tanya, ini beneran masih di bumi ya? Coba deh bayangin, kamu lagi berdiri di tengah hamparan tanah merah yang super luas, retak-retak, persis kayak permukaan planet Mars. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini pertanyaan pertama kita, emangnya kita bisa ya ngerasain sensasi planet lain di bumi? Atau gimana kalau kamu menatap langsung ke kawah api raksasa yang dijuluki pintu ke neraka? Dan yang lebih gilanya lagi, api ini udah menyala tanpa henti selama lebih dari 50 tahun. Ini semua bukan efek khusus film Hollywood. Tempat-tempat luar biasa ini beneran ada, nyata, tersebar di seluruh planet kita, dan seolah-olah nungguin buat kita temukan. Oke, siap-siap ya. Ekspedisi kita ke dunia-dunia lain yang ada di bumi ini dimulai sekarang. Pemberhentian pertama, sebuah kecelakaan yang justru menciptakan keajaiban yang agak mengerikan. Destinasi pertama kita adalah Kawah Gas Darvaza di Turkmenistan. Tapi, orang-orang lebih kenal dengan julukannya yang jauh lebih dramatis, pintu ke neraka. Jadi ceritanya dimulai dari sebuah salah perhitungan fatal di tahun 1971. Waktu itu, ilmuwan Soviet lagi ngebor gas. Nggak sengaja malah bikin tanahnya ambruk dan ngebuka kantong gas metana raksasa yang beracun. Karena panik, mereka melakukan satu-satunya hal yang kepikiran. Dibakar aja. Harapannya sih, apinya bakal padam dalam beberapa minggu. Tapi ternyata, mereka salah total. Api itu terus menyala sampai hari ini. Udah lebih dari 50 tahun menciptakan pemandangan yang benar-benar kayak gerbang menuju dunia lain. Dari api yang abadi, kita pindah ke perairan yang mematikan. Selamat datang di Danau Natron di Tanzania. Kenapa danau ini bisa mematikan banget? Pertama, warna merah darahnya itu datang dari mikroorganisme yang emang suka hidup di tempat ekstrim. Kedua, airnya itu super basa. Tingkat pH-nya bisa sampai 10,5. Saking basahnya, hewan apapun yang apes kejebak di sana bakal mengalami kalsifikasi. Jadi mereka literalmente berubah jadi patung batu yang diawetkan sama alam. Serem ya? Perjalanan kita lanjut ke Polandia. Di sana kita nemuin sebuah hutan yang kayaknya melawan hukum alam. Selamat datang di hutan Bengkok. Di dalam hutan ini ada sekitar 400 pohon pinus yang semuanya tumbuh dengan aneh banget. Batang bagian bawahnya itu melengkung tajam 90 derajat ke arah utara, baru deh tumbuh lurus lagi ke atas. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Kok bisa? Nah, ada dua teori utama nih yang jadi perdebatan. Teori pertama, ini ulah manusia. Pohonnya sengaja dibengkokin buat bahan baku perahu atau furniture. Teori kedua, ini murni karena alam, mungkin badai salju parah atau anomali gravitasi yang bikin pohonnya tumbuh melengkung. Sampai hari ini, gak ada yang tahu pasti. Hutan ini benar-benar nyimpen rahasianya sendiri. Oke, sekarang yuk kita tinggalin semua daratan. Kita akan berlayar ke titik paling sepi, paling terisolasi di seluruh planet ini. Point Nemo. Seberapa terpencil sih tempat ini? Gini deh, daratan terdekat itu jaraknya lebih dari 2.600 km. Artinya, kalau kamu ada di sana, manusia terdekat dari kamu itu seringnya bukan orang lain di bumi, tapi para astronot yang lagi ngorbit di stasiun luar angkasa internasional. Kamu lebih dekat ke luar angkasa daripada ke peradaban. Kebayang nggak? Nah, karena lokasinya yang super jauh dari mana-mana, Point Nemo ini punya fungsi kedua yang sama-sama asingnya. Tempat ini udah jadi kuburan buat teknologi luar angkasa. Satelit-satelit tua, bahkan stasiun luar angkasa, sengaja dijatuhin di sini biar gak membahayakan manusia. Dari lautan paling dalam, kita langsung terbang tinggi ke pegunungan Peru buat ngelihat pemandangan yang mirip banget sama lukisan cat air raksasa. Namanya Vinicunca, atau Gunung Pelangi. Keajaiban geologis ini dapat warnanya yang mencolok bukan karena dicat, tapi murni karya alam. Setiap garis warna, merah dari oksida besi, kuning dari sulfida besi, itu adalah lapisan mineral yang umurnya jutaan tahun, yang sekarang kelihatan karena pergerakan lempeng tektonik. Keren banget kan? Untuk tujuan akhir kita, siap-siap ya, karena kita bakal lihat sesuatu yang rasanya kayak sihir. Inilah lautan bintang yang berkilauan di Maladewa. Apa yang kamu lihat itu namanya bioluminesensi. Sederhananya, ini adalah reaksi kimia di dalam makhluk hidup yang menghasilkan cahaya. Nah, kalau di sini, penyebabnya adalah jutaan plankton super kecil yang bakal bersinar setiap kali mereka terganggu, misalnya kena ombak yang pecah di pantai.
Bayangin kamu lagi jalan di pinggir pantai malam-malam, terus setiap langkah kakimu ninggalin jejak cahaya biru elektrik di pasir basah, air di sekitarmu juga ikut berkilauan setiap kali kamu sentur. Ini benar-benar pengalaman magis, seolah-olah bintang-bintang di langit turun ke lautan. Perjalanan kita dari pintu neraka sampai ke lautan bintang tadi membuktikan satu hal. Keajaiban yang paling luar biasa itu seringnya ada di planet kita sendiri. Kita kan sering banget ya, lihat ke langit malam terus bertanya-tanya soal dunia asing di luar sana. Mungkin ada penghuninya atau enggak. Tapi, gimana kalau selama ini kita nyari di tempat yang salah? Mungkin aja, planet yang paling asing, paling penuh keajaiban, dan paling layak buat kita jelajahi, ya, planet yang kita sebut rumah ini. Bumi kita ini masih nyimpen banyak banget rahasia. Kalau kamu mau kita lanjutin petualangan ke tempat-tempat asing lainnya di bagian kedua, coba deh tulis planet bumi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak.